survival mode ini bagaimana kita saat ini bertahan. Bagaimana kita mampu melewati masa-masa krisis ini memberikan solusi, kemudian memberikan after sales service juga kepada si pengguna jasa. Para investor mau invest, ini land bank di Palembang masih cukup murah. Pemain Salam properti, salam sehat. Hari ini saya berkesempatan nih ngobrol properti bersama Ibu Endang. Ibu Endang itu salah satu pengurus dari DPD, ketua, sekarang menjabat sebagai ketua DPD Arebi Sumatera Selatan. Nah, dan Ibu Endang ini juga sebagai pemilik kantor ya dari Income Realty. Income Realty itu adalah satu agent properti yang terbesar di Palembang. Sebenarnya beliau tuh sebelum di Income Realty, beliau juga pernah di bendera internasional di Century 21 sama di Keller Williams. Jadi pengalaman di industri broker properti nyaris hampir 11 tahun. Jadi saya mau gali nih mengenai pengalaman di industri properti. Beliau juga ternyata selain di industri properti, beliau juga di Palembang punya kuliner nih. Jadi kalau mau ke Palembang, boleh mampir nih ke bisnis kulinernya dia nih. Namanya Buntut Sunda Kang Ali. Ini Buntut Sunda Kang Ali, jadi menunya menu makanan Sunda. Sop buntut, Pak. Palembang. Oh, sop buntut. Sop buntut Palembang ya. Nek, kalau saya diundang ke Palembang, makanan boleh Nusantara. tuh, Bu. Makanan spesialnya itu sop buntut. Beliau juga punya passion juga, namanya tuh Amari Reptil ya, Bu ya? Iya, betul. Jadi itu Amari Reptil tentang itu, Bu ya? Tas atau bahan apa tuh, Bu? Jadi fashion tas wanita, laki-laki berbahan dasar kulit reptil asli. Lokal Indonesia, lokal Sumatera. Lokal Sumatera ya. Reptil asli ya, Bu ya? Iya, reptil asli. Ada biawak, ada ular. Itu. Oke. Bu, Ibu Endang Wasyati Wirono ini masih aktif ya. Salah satu saya melihat beliau punya media sosial di Facebook-nya atau di IG-nya aktif banget ya. Jadi salah satu putri Palembang juga nih, sebagai pengusaha Palembang juga nih. Cuma hari ini saya nggak bicara mengenai passion, nggak bicara mengenai kuliner nih, nggak bicara mengenai yang lain. Saya mau bicara mengenai industri propertinya, terutama di broker properti. Karena kita tahu bahwa saat ini kita mengalami satu musibah, satu pandemi namanya virus corona. Semua tatanan industri itu udah berubah tuh ya. Salah satunya di industri properti, kita kena imbasnya. Tentunya kita punya strategi, kita bikin bisnis plan di tahun sebelumnya, tentunya bisnismen kita udah harus berubah nih. Jadi saya mau tanya ke Bu Endang, Bu, dengan pandemi ini, dengan virus corona COVID-19 ini, ya, strategi Ibu di kantor Ibu di Income Realty seperti apa ya, Bu? Oke, Pak Margo, terima kasih nih atas waktunya sebelumnya di-invite ke YouTube channel-nya Pak Margo. Jadi memang, sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri lagi. Saya Endang Wasyati Wirono, saya founder dan CEO Income Realty Palembang. Saya juga menjabat sebagai Ketua DPD Arebi Sumsel saat ini. Saya sama Pak Margo ini memang sama-sama di industri broker properti yang seperti kita ketahui bersama saat ini kita sedang menghadapi musibah pandemi corona yang tidak hanya Palembang, tidak hanya Jakarta, tapi ini global, Pak. Nah, jadi kalau kita ngomongi tentang bisnis plan, tentang marketing strategi, itu semuanya sudah balik mentah, Pak. Jadi yang kita setup kemarin, kita sudah kick off semuanya itu kembali ke nol. Kita sama-sama riset,
kita boleh tetap bermimpi untuk mencapai target yang kita sudah targetkan atau kita sudah tentukan di awal, tapi mungkin untuk saat ini kita sama-sama memelihara ekspektasi. Jadi jangan sampai kita terlalu, karena kemarin kita sudah kita berpikir kan setelah pemilu ya, setelah situasi politik aman, wah ini properti akan recovery kembali, akan baik kembali gitu kan. So kita akan lari kencang gitu kan. At least kita kemarin sudah bermimpi atau bersama-sama menentukan target, kita akan menambah itu around 30% dari pencapaian tahun lalu. Nah, kalau bicara sekarang saya harus bagaimana, terus kemudian marketing strategi saya seperti apa, saya lebih realistis ya, saya dan tim lebih realistis bahwa saat ini memang adalah masa survival mode, Pak Margo. Jadi survival mode ini bagaimana kita saat ini bertahan. Bagaimana kita mampu melewati masa-masa krisis ini dengan tetap sehat, dengan tetap punya tim yang solid, dengan tidak tenggelam. Artinya dengan posisi aset utama kita tetap ada, seperti itu. Caranya bagaimana? Kalau saya sebagai pelaku atau praktisi di industri real estate broker saat ini, saya memakai media yang saat ini kita ketahui bersama bahwa media sosial itu adalah alat yang paling murah, alat yang paling efektif, yang kita sama-sama bisa pakai untuk kita bertahan, untuk kita melewati masa survival mode ini. Terus kemudian kalau bicara tentang operasional, kantor saya masih tetap dengan posisi buka dan separuh juga sudah work from home. Semua supporting, surat menyurat kita sudah kerjakan semua tim kita dari rumah. Tapi di kantor tetap kita sediakan satu orang yang memang standby untuk membantu apapun yang agent butuhkan, seperti itu. Nah, strateginya saya bicara ke agent-agent saya bahwa ya saat ini kita adalah bertahan. Bagaimana kita bertahan, bagaimana kita memaintain klien yang ada, memaintain customer existing ataupun new potential customer atau new potential client kita, bagaimana mereka tetap nyaman berkomunikasi dengan kita ya. At least kita keep in touch dengan mereka, kita tetap menjalin relationship dengan baik, dan kita juga mengirimkan perhatian berupa hal-hal yang memang bermanfaat untuk mereka. Kemudian kalau bicara tentang apa yang harus dilakukan terhadap bisnis secara strategi, kalau menurut saya saat ini adalah saatnya kita menaikkan awareness dan branding. Jadi kalau menurut Pak Hermawan Kartajaya, guru saya di bidang marketing, ya jangan sampai di posisi survival mode saat ini kita tuh hilang, kita itu tenggelam, jangan sampai. Nah, begitu juga yang saya sampaikan kepada tim saya, hari Senin kemarin saya Zoom meeting bersama mereka, saya sampaikan bahwa kita tetap harus bertahan, kita tetap harus mengisi semua waktu yang kita pakai saat ini, baik itu yang kalian visit ke kantor ataupun itu di rumah, work from home, kita tetap harus isi dengan yang bermanfaat. Ya, pertama, merapikan galeri listing misalnya, terus kemudian merapikan yang selama ini marketplace yang masih mungkin tidak beraturan, ya kan, listing-listing yang kemarin-kemarin karena terlalu sibuk kita melakukan visitasi, terus showing. Nah, saat ini saatnya kita tuh rapikan gitu loh. Jadi database yang ada itu dirapikan karena kan memang nafas atau nadi di bisnis ini itu adalah listing dan database. Jadi menurut saya ini adalah waktu yang tepat. Strategi yang dipakai itu adalah meningkatkan branding dan awareness, dan juga saatnya kita merapikan database dan merapikan listing yang ada. Jadi jangan sampai hilang dan nafas atau nadi kita tetap on the track. Nah, kalau nanti pada saatnya itu memang ini pandemi akan selesai, akan berhenti, itu kan tidak berarti juga kondisi akan kembali normal seperti semula, Pak, ya kan? Karena semua pasti akan berubah, ya kan? Mungkin
pola-pola bisnis ya kan, terus kemudian juga kemampuan untuk orang membeli atau jenis-jenis pembeli juga akan berubah sepertinya nanti setelah kondisi ini uh, pandemi ini akan selesai, mungkin kondisinya tuh tidak akan sama lagi. Tapi at least fundamental yang ada kita masih punya, yakni ya bekal tadi, database yang memang sudah rapi, database yang memang kita bisa pakai, yang valid, terus kemudian listing yang ada juga memang listing-listing yang sudah tersortir dengan baik. Nah, jadi strategi kami adalah saat ini tetap memakai waktu yang ada untuk menaikkan branding dan awareness ya. Jadi kalau untuk di saat ini kita memang tidak berharap atau berekspektasi itu untuk closing yang banyak, tidak. Kalau closing sampai banyak pun itu adalah bonus ya kan. Karena memang ada banyak customer yang saat ini tuh posisinya sedang wait and see, terus ada juga yang memang kadang juga takut untuk mengambil keputusan. Kita juga ada hari ini agent saya itu closing hampir 3 miliar. Artinya sebenarnya memang ya, jadi kalau saya melihat kita tetap harus optimis di dalam kondisi yang terburuk sekalipun, karena market itu tetap ada gitu. Tinggal kita bagaimana mengupayakan itu untuk menjadi sebuah rezeki untuk kita seperti itu. Keren ya pemaparannya ya. Gitu Pak Margo. Ya, pemaparannya gamblang, jelas Bu Endang. Pak Margo. Sangat, ya. Ya, agak, ini koneknya agak lemot nih Bu Endang nih. Jadi banyak yang pakai nih. Ya. Yang penting jangan orangnya lemot. Tadi Bu Endang udah memaparkan dengan jelas ya. Tadi Ibu bilang market itu tetap ada. Ya, kalau bicara market itu tetap ada, di income realty sendiri, di Palembang sendiri, market Ibu tuh condong ke primary market apa ke secondary market, Bu? Baik. Nah, kalau kantor saya ini memang penganut paham secondary, Pak. Jadi mostly transaksi kita itu 80% itu dari secondary. Kenapa? Karena secondary ini cenderung lebih siap untuk ditransaksikan. Ya kan, sertifikat itu notabene sudah ada, ya kan, legalitasnya sudah ada, sudah jelas. Kondisi bangunan juga sudah ready to move, ya kan, biasanya juga jadi memang dinamikanya banyak kalau secondary ini karena begitu transaksi itu macam-macam. Sometimes ada waris, ya, sometimes nggak punya IMB, sometimes ada banyak hal, ada banyak dinamika yang ada. Tapi disinilah seninya bermain secondary gitu loh. Jadi agent-agent saya itu banyak saat ini tuh fokusnya di secondary, Pak. Ya, terus secondary ini juga bonusnya itu komisi juga terima lebih cepat, jadi lebih liquid begitu. Untuk para agent, kenapa menarik di pasar secondary? Ya itu tadi, barang sudah ready, terus kemudian sertifikat atau alas hak juga biasanya sudah lebih ready. Compare primary yang memang lebih simpel jualannya, developer kasih price list, terus kemudian tinggal tunjuk blok mana, ya ini pilihan sih ya. Jadi kantor-kantor kan pilih primary dan secondary itu ada pilihan masing-masing. Dan kalau kantor saya Income Realty itu memang expertise-nya saat ini masih di secondary. Saya sih tetap explore terus, pengen belajar bagaimana primary itu juga sukses seperti itu. Mungkin someday mau belajar dari Pak Margo juga gitu kan. Aduh. Gitu Pak Margo. Bu Endang udah expert di sana lah. Tadi jadi Ibu Endang bicaranya 80% untuk income realty itu marketnya secondary, di Pak. Secondary. Oke. Nah, tadi Ibu juga bilang di saat pandemi seperti ini masih ada tim Ibu yang sukses menjual nilai 3 miliar ya. Iya. Itu suatu luar biasa kalau menurut saya. Orang wait and see, orang juga mengambil satu keputusan takut dia lebih melihat kondisi. Nah, kalau kita bicara nilai market pasar ya Bu ya, di Palembang sendiri yang terserap market itu di angka nilai berapa sih Bu? Kisarannya satu. Dan di wilayah mana Bu di Palembang itu yang berkembang? Karena kan Palembang salah satunya kota terbesar ya yang ada di Sumatera ya Bu ya. Jadi ke arah mana Bu market yang akan grow di wilayah Palembang Bu?
Oke, jadi kalau di Palembang itu terbagi menjadi 2 wilayah, Pak. Ada Hmm. sebelah Ulu dan sebelah Ilir. Hmm. Ya, itu dipisahkan oleh Jembatan Ampera. Hmm. Nah, kalau bicara saat ini market yang terserap itu di angka berapa, mostly itu masih FLPP sampai dengan 500 juta ke bawah. Kalau kita ngomong yang memang masih peak itu masih di angka seperti itu. Nah, kalau bicara daerah mana yang saat ini sedang berkembang, itu kita boleh ngomong itu daerah Ulu. Kalau di Ulu itu ada di Jakabaring, itu yang dekat Jakabaring Sport City yang kemarin dipakai untuk Asian Game, Asian Solidarity Game. Jadi memang daerah Jakabaring itu cukup berkembang. Kemudian kalau di daerah Ilir itu ada alang-alang lebar, itu juga saat ini sedang berkembang. Terus kemudian ke arah Musi 2 nih. Musi 2 ini daerah yang digembar-gemborkan nanti pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan tuh akan pindah ke sana, seperti itu. Jadi kalau di Palembang, market yang saat ini masih rame, masih digemari dan masih oke, itu ya itu tadi FLPP sampai dengan harga 500 juta seperti itu. Kalau kita bicara komersil itu menarik, Pak. Jadi saat ini tuh industri yang lagi bagus tuh logistik kan, karena online lagi banyak gitu kan, marketplace lagi bagus. Jadi terakhir sebelum pandemi ini, sebelum kita ada larangan work from home, kita benar-benar banyak sekali request untuk pergudangan. Karena pergudangan itu yield-nya masih lebih bagus compare komersil ruko, Pak. Jadi kalau ruko nilai sewanya itu yield sewanya baru 3-4%. Nah, ternyata kalau gudang masih bisa lebih baik, masih bisa 6-7% dari harga properti tersebut gitu loh. Dan memang seiring dengan perkembangan zaman bahwa online itu sedang sangat berkembang, maka memang di industri itu membutuhkan gudang-gudang untuk penyimpanan ya tadi bisnis-bisnis yang bisnisnya adalah logistik, pengiriman, seperti itu. Itu Pak Margo. Jadi Palembang tuh market lagi bergerak itu ke komersial terutama di gudang ya Bu ya? Iya, kalau di komersil saat ini gudang yang lagi bagus. Bu, misalnya sorry nih Bu, saya orang luar Palembang, saya punya duit. Saya mau investasi nih di kota Ibu, di kota Palembang. Bisa dikasih suggest nggak saran nih buat para investor nih kalau yang mau menanamkan uangnya di kota Palembang nih, di kota Ibu nih. Seperti apa Bu? Ya, jadi kalau untuk para investor di kota Palembang, land bank di sini masih sangat banyak dan masih sangat affordable dan dengan letak geografis yang cenderung aman dan relatif aman. Jadi kan jarang-jarang nih Pak Margo dengar Palembang gempa, Palembang karena kan kita nggak punya laut gitu kan. Jadi memang sampai dengan hari ini tuh isu-isu yang seperti itu masih relatif kecil sekali, minim sekali. Jadi kalau para investor mau invest, ini land bank di Palembang masih cukup murah. Pemain-pemain nasional yang baru masuk itu seperti Ciputra. Ciputra itu punya proyek di sini mungkin hampir 200 hektar. Terus kemudian yang baru masuk lagi itu Wika Realty, mereka juga baru bangun 25 hektar di Jalan Soekarno-Hatta. Terus ada juga developer besar lainnya. Nah, uniknya Pak, kalau di Palembang ini belum ada apartemen, ya. Jadi belum ada apartemen yang jadi. Nah, jadi ada beberapa pembangunan yang saat ini tuh setengah jalan. Nah, saya sih kalau melihat Palembang dengan land bank yang masih sangat banyak dan harganya juga masih bisa untuk invest, itu ada banyak sekali opsi ya. Pertama, kalau tadi saya bilang itu untuk gudang yield-nya masih sangat bagus dan memungkinkan untuk investor untuk beli lahan terus kemudian develop satu commercial area yang memang itu khusus untuk pergudangan dan di kita itu sudah ada zonasi yang dinamakan pergudangan industri dan pergudangan itu di daerah Tanjung Api-Api ke sana, kemudian alang-alang lebar juga. Nah, satu opsi yang sangat
menjanjikan itu yaitu bangun komplek pergudangan, Pak. Kemudian Hmm. yang kedua, low rise. Kita belum ada low rise di sini, ya kan? Ada satu developer yang bangun, tapi tidak selesai juga, dan itu sudah banyak pemesan yang sampai bayarnya pun udah lunas, tapi ini Hmm. bangunan tuh belum selesai gitu, Hmm. dan lokasinya sangat prime. Nah, kalau saya melihat sebenarnya orang Palembang itu juga sudah pengen tinggal di apartemen gitu loh. Cuman sampai dengan hari ini belum ada developer yang sanggup mewujudkan itu sampai dengan jadi dan bisa dihuni, seperti itu, Pak. Jadi buat para developer nih, ini ada satu opportunity nih, boleh tanamkan di Yes, Palembang. yes, Ajak tuh Bu, ya, yang lihat YouTube iya dong. kami ini Bu, developer ajak untuk investasi di Palembang nih Bu. Iya, di Palembang, landed land bank-nya tuh masih banyak sekali, terus harganya juga masih bisa relatif untuk kerja, even tanah untuk FLPP pun juga masih banyak di sini, Pak Margo. Hmm. Kalau di Jakarta kan mungkin kalau untuk FLPP tuh harus ke sono, ke jauh-jauh ya, ke Hmm. Maja, ke pinggir-pinggir. Kalau di sini tuh masih di Kota Palembang, masih di Banyuasin, masih relatif sangat, reachable gitu loh, masih tercover daerahnya, masih dekat sama Kota Palembang, seperti itu. Oke, So, datang ke Palembang Pak Margo, ajak siap. investornya, begitu Ntar juga kan mau makan di tempat Ibu ya. oh iya dong, makan sop buntut ya, Makan sop buntut Sunda Kang buntut. Ali. Pengen tes nih, pengen coba nih. Tapi Harus dong Pak. iya, developer-developer yang punya nama seperti dari Ciputra, satu lagi developer apa ya? Berarti udah berani masuk ke Palembang dong. Itu berarti kan udah menandakan akan bergeliat dong di sana, Bu. Seperti yang tadi saya Ya, bilang Ciputra tuh udah berani itu nanam di sana. betul. Jadi Kota Palembang ini memang penduduknya 1,8 juta. Hmm. Saat ini kalau Hmm. bicara developer-developer besar berani masuk, ya artinya mereka sudah melakukan survei, Pak. Ya Hmm. kan, nggak mungkin developer sekelas Ciputra masuk itu tanpa melakukan riset duluan gitu Hmm. kan. Nah, kalau bicara penyerapan Kota Palembang itu dari mana saja, Kota Palembang itu punya kota-kota satelit. Sumatera Selatan itu punya kota-kota satelit selain Kota Palembang, misalnya Prabu Muli, Batu Raja, Lahat, Muara Inim, Lubuk Linggau, yang mereka biasanya punya rumah juga di Kota Palembang, seperti itu Pak. Hmm. Kalau kita bicara hunian, ya kalau bicara mengenai hotel saat ini ada banyak sekali hotel juga di Palembang yang sometimes weekend mereka orang-orang yang ada di kota-kota satelit di sekitar kota Palembang itu mereka stay di kota Palembang seperti itu. Terus kemudian sebelum pandemi ini mulai mengganggu semua sendi-sendi perekonomian kita, uh, Kota Palembang itu adalah kota bisnis Pak Margo. Hmm. Jadi kalau Hmm. weekdays itu hotel selalu okupansi itu full. Terus kemudian kita juga MICE-nya itu sangat hidup, ada banyak Hmm. sekali meeting atau konvensi yang Hmm. diadakan di Kota Palembang. Begitu juga kita juga punya tourism ya, Hmm. sport tourism kita tuh karena kita udah punya venue, karena ada sudah beberapa event-event internasional yang diselenggarakan di Kota Palembang dan standarnya itu sudah standar internasional, bukan Hmm. lagi Hmm. standar nasional. Jadi kalau bicara Kota Palembang ya penyerapannya, kemudian dibilang saat ini seperti apa, ya memang sudah sangat modern dan developer-developer besar itu sangat banyak yang sudah mengincar. Bahkan Sinarmas pun sudah punya land bank di sini, kalau nggak Hmm. salah lebih dari 200 hektar. Cuma memang belum mulai dibangun, seperti itu. Ada pemain lokal juga, Citra Grand City punya land bank juga lebih dari 300 hektar di daerah Alang-Alang Lebar. Seperti itu. Oke, Bu Endang, thank you loh Ya, pemaparannya. Kalau ngobrol lebih ya, panjang nih kita ini obrolan ini bisa lebih panjang nih ya. betul. Jadi tadi Ya, udah dijelasin bagaimana menghadapi tip and trick-nya Ibu punya kantor di Income Realty, terus bagaimana perkembangan Kota Palembang, bagaimana opportunity di Kota Palembang. Jadi yang ya, lihat link YouTube saya nih, ntar saya kasih ke Bu ya, Endang juga, mungkin lihat link YouTube Bu siap. Endang juga nih, para investor atau para industri yang ada di para pemain properti lah, ya, liriklah Ya, Palembang karena Palembang sendiri kan akan grow, akan tumbuh. Bu, pertanyaan terakhir nih, kita kan dalam yes, satu organisasi yaitu di ya,
di Arebi ya Bu. Ibu sekarang menjabat Ya, sebagai Ketua DPD Arebi Sumatera Selatan gitu kan. ya, ya. Anggota di sana agent properti seperti berapa kantor sih Bu? Terus kira-kira di Sumatera Selatan ini perkembangan untuk orang ikut nih di industri ini, kan kita kan sebagai pemilik kantor, salah satu darah kita kan ada rekrutmen Bu. Rekrutmen itu adalah sumber daya manusianya nih. Kalau sumber daya manusianya tidak mumpuni juga, kantor Ya, kita ya, bisa bahaya juga kan, seperti itu. Nah, kalau untuk di Palembang sendiri seperti apa tuh Bu? betul. Untuk di industri ininya, di broker propertinya, Brokerage. brokerage dan di asosiasi di Arebinya Bu, bisa di Yes. info nih Bu ke kami nih. Mhm. Silahkan Bu. Jadi, ya terima kasih. Jadi kalau di DPD Arebi Sumsel saat ini untuk kantor yang memang berbadan hukum dan join di Arebi itu ada 8 kantor, Pak. Jadi ada Remax, ada Promax, ada GI Pro itu local brand, ada MKS itu local brand, ada Era, terus ada saya Income Realty, kemudian ada siapa lagi ya? Oh, Ray White, terus kemudian ada Harcourt. Nah, ada 8 kantor. Ada banyak property agent yang kita sedang edukasi juga agar mereka tergabung di DPD Arebi Sumsel. Jadi memang kalau untuk di daerah itu perlu diedukasi apa sih benefitnya untuk join di Arebi seperti itu. Karena ya itu tadi kalau di Indonesia ini apalagi di Kota Palembang mungkin pengusaha pun bisa jadi broker gitu loh Pak. Jadi memang mereka berpikir jadi broker itu tidak perlu lisensi, tidak perlu belajar. Padahal kan seyogyanya seorang broker properti itu harus memang yang terdidik, harus mempunyai pendidikan yang memang berlicense, terus kemudian juga harus memang mempunyai skill di bidang real estate broker seperti itu. Jadi real estate agent. Jadi jangan sampai mereka bekerja di lapangan tanpa pengetahuan, tanpa skill yang mumpuni, akhirnya juga yang dirugikan itu adalah para klien atau para pengguna jasa, ya kan? Ada itu pembeli, ada itu penjual. Kadang-kadang mereka itu hanya menemukan saja gitu loh. Pokoknya negosiasi apa segala macam transaksi ya udah monggo sebodoh gitu kan. Nah, sebenarnya fungsi seorang property agent kan tidak seperti itu. Bagaimana mengelit atau memimpin sebuah transaksi, memimpin sebuah negosiasi, terus kemudian menyelesaikan semua permasalahan yang ada, memberikan solusi, kemudian memberikan after sales service juga kepada si pengguna jasa seperti itu. Nah, kalau bicara DPD Arebi Sumsel itu cukup solid. Kita tidak lagi memegang bendera apa, tapi kita menjadi satu keluarga, kita menjadi satu wadah, ya kita bersama-sama bagaimana real estate agent atau real estate broker yang ada di Sumsel ini maju gitu Pak. Dan di sini punya tradisi yang bagus sekali, kita tidak pernah hantem-hanteman komisi kayak di Jakarta tuh Pak. Jadi kita sepakat commission yang kita terima itu minimal 2% kalau di sini. Jadi kita nggak pernah hajar commission itu under 2%. Jadi industri kami masih sangat sehat di Kota Palembang. Seperti itu. Karena siapa lagi yang mau menghargai profesinya kita kalau nggak kita sendiri kan Pak, gitu loh. Betul. Dokter aja sekolahnya, saya perlu sekolah itu dari dulu saya pegang Century 21 sampai dengan hari ini tuh kan almost 10 years kan Pak, hampir 10 tahun gitu loh. Dan saya nggak gonta-ganti industri. Saat industri bagus, saat 2013 saya panen, jual ruko di dalam lorong pun laku gitu kan. Sampai dengan hari ini yang dengan kita posisinya pandemi pun saya tetap berprofesi sebagai seorang prinsipal kantor property agent gitu. Jadi saya nggak gonta-ganti profesi gitu, nggak. Saya punya dedikasi dan saya cinta ke industri ini. Karena saya yakin bahwa seburuk apapun kondisi, semua orang pengguna jasa itu tetap butuh broker, Pak. Justru kalau kita pintar ngelihat sebuah opportunity ya di era pandemi saat ini, buktinya hari ini agent saya masih bisa transaksi hampir 3 miliar.
Artinya di kondisi seburuk apapun itu akan tetap ada pemilik capital, ya kan? Yang memang dia juga melihat bahwa saat ini harga itu akan lebih mudah untuk kita olah gitu kan. Terus kemudian juga si property agent-nya juga malah sebenarnya mendapat kesempatan untuk mendapat nilai komisi yang lebih bagus gitu kan. Karena ya memang mau nggak mau situasi seperti ini di situasi krisis itu tuh nilai apa namanya apa sih namanya ya, bukan reaksi ya, apa namanya, niat atau apa namanya, keinginan untuk menjual itu lebih tinggi, karena kebutuhan mendesak itu lebih banyak gitu loh, Pak Margo. Jadi, kalau menurut saya, di dalam sebuah krisis itu, kembali lagi kalau menurut guru saya, kita tuh harus melihat 2, satu ancaman, satu lagi opportunity. Kita jangan hanya fokus kepada ancamannya, tapi kita juga fokus apa nih peluang yang kita bisa ambil gitu loh. Karena kembali lagi juga kalau menurut saya, yang dijual seorang sales, yang dijual seorang property agent itu kan adalah kepercayaan, trust. Jadi selama tidak era pandemi kemarin, bagaimana agent-agent kita itu atau prinsipal-prinsipal kantor kami itu bisa meyakinkan para pengguna jasanya gitu loh. Jadi even di era pandemi seperti apapun, para pengguna jasa itu tetap percaya gitu loh. Ketika kita ngomong apa, oh memang apa namanya masukan atau solusi yang kita berikan itu make sense atau memang layak untuk dipercaya gitu loh. Karena menurut saya bisnis ini tuh adalah bisnis informasi dan bisnis kepercayaan gitu Pak Margo. Terus kemudian kalau bicara di asosiasi lagi, kita saat ini dengan teman-teman di Arebi itu sedang ya kita sama-sama sedang berduka Pak Margo, kita sama-sama sedang bersedih. Kita semua sedang dalam mood survival gitu kan. Tapi kita jangan lupa bahwa di luar sana juga ada banyak orang yang mungkin lebih susah dari kita dan sedang bertahan dan sedang berusaha juga untuk menyambung hidupnya gitu loh. Jadi kemarin saya dan teman-teman prinsipal itu berinisiasi bekerja sama dengan ACT Sumsel dan Sedekah ID. Jadi memang ini adalah platform-platform penggiat sedekah, platform-platform yang memang untuk membantu sesama. Kalau APD kan mungkin sudah banyak sekali Pak yang menggalang gitu kan. Saya juga di beberapa organisasi ada ikut juga menyumbang gitu kan. Karena kita pasti kan bersosialisasi, bermasyarakat, kita sudah tergabung di mana-mana. Dan kalau saya melihat memang para tenaga medis, para medis ini memang ada di garda terdepan. Tapi ini di sini kalau saya ngelihatnya yang menyumbang itu sudah banyak sekali dan pemerintah juga saat ini sedang gencar-gencarnya menyiapkan juga APD untuk para medis. Kita juga sangat berterima kasih untuk mereka yang memang notabene membantu kita semua untuk menangani masalah COVID ini. Nah, kalau di area di Sumsel sendiri fokusnya itu kita membantu mereka-mereka yang memang warga prasejahtera yang terdampak corona, Pak. Jadi seperti sopir ojol, kemudian orang-orang yang memang buruh, yang memang mengandalkan gaji harian, yang memang saat ini itu sangat terdampak, Pak. Ya kan, kayak tukang pijit gitu kan. Saat ini ya nggak banyak orang yang mau pijit kan, Pak. Kalau tukang pijit panggilan, terus kemudian mereka yang tunawisma, mereka yang benar-benar untuk makan aja satu hari ini makan itu sudah alhamdulillah gitu. Kalau kita bisa makan satu hari 3 kali, mungkin mereka bisa makan satu hari 1 kali itu sudah alhamdulillah. Nah, jadi kami bersama-sama menggalang dana, kami raising fund. Nanti kita akan sama-sama bersama ACT akan menyerahkan itu kepada yang memang membutuhkan, yang sangat membutuhkan, bentuknya nanti berupa sembako Pak Margo. Jadi saya mengajak ke teman-teman Arebi, teman-teman pelaku stakeholder properti yang ada di Palembang, yang ada di Sumsel, yang ada di manapun untuk ayo bersama-sama kita ringankan. 10.000 pun itu juga sangat berarti saat ini untuk kita bantu. Kita beli rokok aja Pak, rokok aja udah berapa? 20.000 ya kan. Tapi kalau kita 20.000 kita bantulah untuk apa? Untuk meringankan beban mereka. Kalau kita bersama-sama, ya memang pemerintah membantu juga. Tapi kan ini menjadi satu kenikmatan tersendiri ketika kita juga susah, tapi kita membantu orang lain seperti itu. Bu, jika ada yang mau ikut partisipasi,
bisa ditransfer ke nomor rekening di bawah ya Bu ya, nanti saya catat nih Bu ya. Yes, ada rekening DPD Arebi Sumsel dan ada linknya juga Pak Margo. Ada link untuk langsung berdonasi ke sana. Oke. Ntar deskripsinya saya sampaikan di situ ya Bu ya. Di link saya. Baik, siap. Oke, Ibu. Siap. Bu Endang, thank you. Terima kasih atas obrolannya nih. Udah bicara mengenai COVID, terus bagaimana Kota Palembang grow tumbuh seperti apa. Terus Ibu juga di asosiasi memajukan industri broker, udah 10 tahun ya. Di saat kita ada apapun tetap bisnis jasa kan diperlukan sama semua orang. Yang penting kan Ibu tadi bicara kepercayaan orang ya Bu Endang ya. Bu, sebelum kita tutup nih Bu, ada pesan terakhir nih Bu, buat pemerintah atau buat pelaku bisnis ini atau buat siapa nih selagi kita didiskusi atau buat teman-teman nih yang lihat video saya nih atau lihat video Bu Endang, jika ada masukan atau ada, ini kan namanya opini kita nih, atau ada koreksi atau ada komen, silahkan komen di bawah ya. Kita sama-sama nih pengen memajukan dengan Bu Endang, kita sama-sama pengen memajukan industri broker properti di Indonesia. Ya, saya berada di Jakarta, beliau berada di Palembang nih. Ya Bu, ada pesan-pesan terakhir nih Bu. Baik, Pak Margo dan teman-teman pelaku industri broker properti saat ini, jangan pernah menyerah, jangan pernah down. Kita berada di era survival mode dan menurut saya kita kemarin-kemarin juga sudah menikmati banyak hal, bonus-bonus ya, kayak di 2013 kita menikmati properti boom ya kan. Kalau hari ini kita sebentar diminta untuk riset, menurut saya ya sah-sah saja. Jadi memang ini saatnya untuk kita kembali mereview karena kita banyak waktu ya, kita pakai untuk benar-benar saat ini merapikan susunan yang ada di internalnya kita ya, para agent-agent kita, kemudian strategi di dalam bagaimana sih gitu kan, awareness-nya, branding-nya dinaikkan. Terus kemudian juga untuk para agent-agent jangan lelah untuk tetap upgrade skill dan untuk tetap menjaga kepercayaan para pengguna jasa. Karena di industri kita itu benar-benar industri jasa ini adalah kepercayaan dan informasi. Jadi informasi yang valid, informasi yang bisa dipercaya, kemudian juga kepercayaan ya. Kalau kita udah ngomongnya itu nggak bisa dipercaya, ya susah gitu loh. Jadi saya mau pesan itu aja, seburuk apapun kondisi di era pandemi ini, saya tetap yakin bahwa ini ada satu keajaiban, ini akan tetap ada satu kesempatan untuk kita sama-sama ya ke depan mungkin kita tancap gas lagi, kita nggak pernah tahu. Dan kalau kita bilang nanti kondisinya mungkin nggak akan sama lagi, ya kita akan sama-sama hadapi bersama. Karena memang semua orang sekarang kondisinya lagi riset dari nol gitu loh. Jadi nggak perlu ngerasa nanti saya ketinggalan jauh, nggak perlu. Karena semua orang memang sedang riset dari nol. Untuk para investor, saya undang untuk ke Palembang, karena land bank di kota Palembang itu masih sangat banyak, masih sangat luas. Harganya itu masih terjangkau. Terus kemudian juga pemerintahnya sangat mendukung untuk investasi dari luar masuk. Jangan lupa memakai broker-broker yang resmi, broker Arebi, broker yang berlisensi, broker yang membayar pajak, karena kasihan sekali kalau Anda membayar komisi kepada agen-agen yang pengemplang pajak, tidak pernah setor pajak ke pemerintah. Dan dipastikan juga transaksi Bapak Ibu atau pengguna jasa itu juga tidak terjamin keamanannya. Seperti itu. Kemudian untuk pesan lagi untuk semua netizen, jangan lupa follow Instagram saya @enwirono, kemudian ada Facebook juga Endang Wasyati Wirono. Terus jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya Endang Wasyati Wirono dan Pak Margo Kusyono tentunya. Mungkin itu aja Pak Margo, semuanya stay safe, stay healthy. Kita sama-sama bisa lewati pandemi ini. Amin. Gitu Pak. Amin. Thank you. Satu hal, Indonesia pasti menang. Sama-sama. Indonesia pasti. Indonesia kuat Pak. Indonesia kuat. Ya, oke. Yes. Bu Endang, thank you loh. Hampir 30 menitan kita udah diskusi mengenai industri properti. Kayaknya kalau dilanjutin masih banyak. Banyak Bu. Sebenarnya ini kan kita
apa ya Nanti kita namanya, buat kita kan lagi, nanti kita buat buat lagi, ini lagi. kan spontan Bu, di saat kita Yes. work from home, kita lagi ngisi konten, kita kan harus banyak belajar juga nih, belajar artinya itu baca buku, terus kita Ya. melihat-lihat berita yang positif ya tentunya supaya imun kita juga tetap positif. Ya, hari ini saya berkesempatan Yes, nih bisa betul. ngobrol dengan Ibu Endang, wawasannya sangat luas, pemikirannya ke depan, bagaimana Ibu bisa satu apa ya, ada motivasi pengen memajukan kota Palembang di industri properti kan Bu ya. Pasti, Thank you Pak. teman-teman yang tadi Bu Endang pesan ya. Jangan lupa katanya di like, jangan lupa di like, di subscribe linknya beliau karena beliau juga punya link YouTube gitu lah. Thank you Bu. Yes. Sukses buat Ibu. Sama-sama, Sukses buat Ibu sama keluarga. Margo. Sehat buat Sukses kota selalu. Palembang. Terakhir Bu, kita salam. Amin. Thank you, Pak. Oke. Thank you Bu. Salam sehat Bu. Sama-sama. Salam sehat Pak Margo. Ya.